Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi bersama acara Wanita Berpengharapan. Ruang dengar Anda hari ini akan syarat pelajaran berharga, karena ada informasi tentang kesehatan yang bisa kita simak bersama di bagian pertama acara ini. Informasi tentang paru-paru akan menjadi bahasan kesehatan yang akan saya bagikan. Di bagian kedua, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran penting bagi jiwa kita, supaya tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, merokok menjadi salah satu kegiatan yang perlu kita cermati. Bahkan dewasa ini, kebiasaan merokok bukan hanya monopoli kaum pria, tetapi kaum wanita juga ada yang menjadi perokok aktif. Kalau bicara hak asasi, banyak orang berpikir merokok itu hak asasi masing-masing. Tapi jangan lupa, ada hak orang lain juga yang butuh bebas asap rokok. Karena kebanyakan para perokok melakukan kegiatannya tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Misalnya, merokok di transportasi umum, merokok di ruangan ber-AC, merokok di kerumunan banyak orang, bahkan dekat dengan anak balita, dan sebagainya. Mengapa merokok penting kita bahas? Ada kisah tentang seorang perokok pria yang akhirnya mengalami batuk-batuk makin parah, bahkan sampai mengganggu pernafasannya. Beberapa kali ia mengalami sesak nafas. Pemeriksaan ke dokter dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ia punya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, atau sering juga disebut emfisema. Dokter mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakitnya ini. Tetapi dokter juga memberitahu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini semakin memburuk adalah berhenti merokok. Ada juga kisah perokok yang lain, wanita, yang sama-sama perokok berat dan sudah puluhan tahun merokok. Keluhannya juga sama. Batuk yang tidak kunjung sembuh. Kunjungan ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan menunjukkan ada bercak pada paru-parunya yang kemungkinan besar merupakan kanker paru-paru. Setelah tes biopsi dilakukan, kecurigaan dokter benar. Wanita ini terkena kanker paru-paru. Kedua kisah ini menunjukkan dua dampak kebiasaan merokok bagi kesehatan. Pertama, penyakit paru-paru, dan yang kedua, kanker paru-paru. Kedua penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada paru-paru, bahkan kematian. Beban biaya untuk pengobatan akan bertambah. Apalagi kalau dihitung semua uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli rokok sebelumnya. Uang kita akan habis percuma untuk suatu hal yang bisa dicegah. Mari kita perhatikan lagi mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau biasa disebut emfisema. Mereka yang mengalami gangguan ini punya gejala batuk yang semakin parah, akan semakin sering memproduksi dahak, akan mengalami sesak nafas lebih sering dari biasanya. Umumnya juga, gejala yang muncul semakin parah dari hari ke hari. Sehingga sekalinya seseorang sudah menunjukkan gejala sesak nafas, maka gejala lainnya juga akan semakin muncul dan semakin sering. Nah, bagaimana penyakit ini bisa muncul? Rokok mengandung senyawa kimia yang bisa merusak paru-paru. Cara merusaknya pelan-pelan dan membuat semakin parah seiring berjalannya waktu. Kerusakan ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Ironisnya, seseorang yang sudah merokok beberapa bulan saja, ia akan mengalami kecanduan pada salah satu senyawa kimia yang ada pada rokok, yaitu nikotin.
tingkat candu nikotin sama dengan heroin. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pecandu akan kesulitan untuk berhenti merokok. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhenti merokok? Pertama, kita harus menyadari bahwa rokok itu candu. Kita juga harus menyadari bahwa menghentikan kebiasaan merokok itu sangat sulit. Memang ada beberapa obat yang bisa membantu seseorang untuk menghentikan kecanduan merokok. Tapi yang paling penting adalah kemauan dan komitmen yang kuat untuk berhenti merokok. Komitmen ini harus dipertahankan sampai seseorang benar-benar berhenti merokok. Mungkin akan muncul pertanyaan, kalau saya berhenti merokok, apakah paru-paru saya akan kembali seperti semula? Kalau seseorang terkena kanker paru-paru akibat merokok, kankernya tidak akan hilang begitu saja saat orang itu memutuskan berhenti merokok. Tetapi kalau orang itu berhenti merokok, maka setelah pengobatan kankernya selesai, paru-parunya bisa pulih dengan lebih baik. Mengapa? Sesudah 5 tahun tidak merokok, kualitas paru-paru seseorang bisa meningkat. Saya ulangi, sesudah 5 tahun tidak merokok, kualitas paru-paru seseorang bisa meningkat. Bahkan paru-paru perokok bisa kembali normal kalau dirinya belum sempat terkena penyakit paru-paru. Ini adalah berita baik. Fakta ini harusnya bisa mendorong lebih banyak orang untuk berhenti merokok. Jadi perlu diingat, kalau Anda terus merokok, ada kemungkinan Anda terdiagnosis kanker paru-paru. Kalau namanya kanker paru-paru, tidak banyak pengobatan yang bisa dilakukan untuk kanker paru-paru. Bahkan seseorang bisa meninggal dalam waktu singkat akibat kanker. Atau mungkin Anda juga bisa mengalami mudah sesak nafas. Beberapa orang bahkan tidak bisa bernafas dengan normal tanpa tabung oksigen akibat kebiasaan merokoknya. Apa yang harus dilakukan seseorang yang sudah berhenti merokok tapi tetap mengalami masalah paru-paru? Pertama-tama, tetap menjauh dari rokok. Kebanyakan orang yang sudah pernah berhenti merokok, kemudian merokok lagi, akan lebih kesulitan untuk berhenti. Bahkan satu rokok saja bisa membuat seseorang menjadi pecandu lagi. Jadi tetaplah menjauh dari rokok. Jangan lupa konsultasi dengan dokter juga untuk mencari tahu apakah ada obat yang bisa membantu memulihkan masalah paru-paru. Jadi kalau Anda sudah berhenti merokok, tetapi masih mengalami masalah pernafasan, temuilah dokter Anda untuk pengobatan lebih lanjut. Jangan lupa juga, mulailah membiasakan olahraga secara rutin. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas paru-paru Anda. Seberapa banyak Anda harus berolahraga? Kalau Anda masih mengalami kesulitan bernafas, maka disarankan supaya mulai dengan berjalan selama 5-10 menit. Kemudian bisa menambahkan durasinya 15-20 menit. Sehingga setelah beberapa bulan, total durasi olahraga bisa mencapai 30 menit setiap harinya. Kalau Anda terus melakukan hal ini selama 1 tahun, maka fungsi paru-paru bisa semakin membaik. Jadi sahabat wanita, paru-paru kita bisa mengalami gangguan. Salah satu penyebab terberatnya adalah merokok. Hanya dengan merokok saja, kita bisa kecanduan, susah berhenti, dan dalam waktu yang panjang, paru-paru kita bisa terganggu, baik itu karena penyakit paru-paru atau juga kanker paru-paru. Tapi sebenarnya gangguan paru-paru bisa dicegah hanya dengan tidak merokok atau berhenti merokok. Kalau 5 tahun saja kita benar-benar berhenti merokok, gangguan paru-paru bisa diatasi dan fungsi paru-paru akan membaik. Apalagi kalau kita rajin konsultasi dengan dokter dan rajin olahraga.
Untuk penderita kanker paru-paru, pengobatan utamanya adalah masalah kankernya dulu. Kalau kankernya sudah selesai diobati dan sudah berhenti merokok, paru-paru akan kembali berfungsi dengan baik. Di atas semuanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak merokok atau berhenti merokok akan menjaga paru-paru sehat dan baik, dan pengaruhnya tubuh kita juga akan sehat dan kuat. Sahabat wanita, semoga informasi tentang paru-paru menolong kita untuk selalu menjaga kesehatan paru-paru kita. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Pelajaran ini bisa kita simak setelah sebuah lagu berikut ini. Betapa ku mencintai selalu, lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku, nyatakan kau selalu di dekatku. Betapa ku mencintai selalu, lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku, nyatakan kau selalu di dekatku. Rindu akanmu Tuhan, tumbuh di hatiku oleh kasih dan setiamu yang kau tunjukkan bagiku. Iman padamu Yesus tetap di hatiku. Kau tak akan sedikit pun beranjak dari sisiku. Betapa ku mencintai selalu, lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku, nyatakan kau selalu di dekatku. Betapa ku mencintai selalu, lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku, nyatakan kau selalu di dekatku. Rindu akanmu Tuhan, tumbuh di hatiku oleh kasih dan setiamu yang kau tunjukkan bagiku. Iman padamu
Sahabat, dalam hidup ini kita sering menyaksikan berita tentang banyaknya orang yang menyimpang dari aturan, ketentuan atau kesepakatan, dan juga janji atau sumpah. Banyak orang bersumpah akan mentaati segala aturan yang ada di perusahaan atau di lembaga di mana mereka bekerja. Tetapi kenyataannya, banyak bukti bahwa tidak sedikit orang yang menyimpang dari aturan hukum yang sedang berlaku. Banyak orang korupsi, banyak orang menipu, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang harus menjalani hukuman atas penyimpangan yang telah diperbuatnya. Sahabat, kita tahu juga bahwa banyak orang tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan. Banyak orang lebih suka menyimpang dari hukum atau Taurat Tuhan. Dan banyak orang ternyata tidak mencintai dan tidak merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu setia melakukan apa yang difirmankan Tuhan? Syukurlah bila Anda selalu mencintai dan setia melakukan yang difirmankan Tuhan. Anda sama dengan Raja Daud yang selalu mencintai firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat ke-97 sampai 104, Raja Daud mengatakan, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta." Sahabat, mengapa Raja Daud begitu mencintai Taurat Tuhan? Apa untungnya Raja Daud mencintai firman Tuhan? Mari kita perhatikan perkataan atau nyanyian Raja Daud yang sudah kita dengarkan tadi. Raja Daud mengatakan, "Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana. Aku lebih berakal budi. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua." Raja Daud juga mengatakan, "Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajar aku." Itulah alasan Raja Daud untuk setia dan mencintai hukum Tuhan. Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa Raja Daud adalah hamba-Nya yang setia. Sahabat, Raja Daud tidak menyimpang dari hukum Tuhan, karena Raja Daud tahu firman Tuhan memimpin hidupnya dengan kebenaran. Dan tidak menyimpang dari hukum Tuhan berarti tidak melakukan yang jahat dan yang tidak baik. Raja Daud tahu, bila ia menyimpang dari hukum Tuhan, ia akan mendapatkan hukuman karena ia pernah menyimpang dari hukum Tuhan, yaitu mengambil istri orang lain dan membunuh suami perempuan itu, dan ia menerima hukuman dari Tuhan. Pengalaman Raja Daud ini merupakan titik balik untuk kembali kepada Tuhan dan setia melakukan hukum Tuhan. Dan Raja Daud menulis ungkapan cintanya kepada hukum Tuhan. Raja Daud sungguh bertobat dan sungguh mencintai hukum Tuhan dalam hidupnya. Ia berjanji tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Ia juga membenci semua jalan dusta. Begitu besarnya cinta Daud kepada hukum Tuhan, sampai Daud mengatakan, "Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Sahabat, mari kita juga melakukan seperti apa yang dilakukan Raja Daud. Mari kita bertobat dari dosa kita dan berbalik mencintai hukum Tuhan. Mari kita berhenti menyimpang dari hukum Tuhan.
Kita tahu, bila kita menyimpang dari hukum Tuhan, maka hukuman yang akan kita dapatkan dan tentu saja penderitaan dan kehancuran yang akan kita dapatkan bila kita menyimpang dari hukum Tuhan. Sebaliknya, bila kita tidak menyimpang dari hukum Tuhan, maka kita akan hidup lebih bijaksana, lebih berpengertian, dan lebih berakal budi. Bila kita mencintai hukum Tuhan, maka kita tidak akan melakukan kejahatan, tidak melakukan dusta, dan segala macam hal buruk yang bertentangan dari hukum Tuhan. Jadi, mari kita mencintai hukum Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Untuk bisa mencintai hukum Tuhan, kita harus membacanya dan merenungkannya sampai kita beroleh pengertian dan merasakan betapa manisnya janji Tuhan untuk kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dan 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Sahabat, satu hak istimewa bila kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran serta kasih. Kita semua bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus bila kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tidak menyimpang dari perintahnya. Mari kita melakukan hukum Tuhan dan mari kita merasakan kebenaran dan berkat dalam hidup kita. Sahabat, saya akan membacakan kembali nyanyian Raja Daud yang indah dan memberikan semangat kepada kita untuk tidak menyimpang dari hukum Tuhan, tetapi mencintainya. Inilah nyanyian Daud itu. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sampai di sini dulu jumpa kita sahabat wanita, tetapi pastikan Anda tidak ketinggalan semua informasinya di program Wanita Berpengharapan di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.